Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang aspek keperilakuan dan pengakumulasian dan pengendalian biaya. Sebelum lanjut ke dalam pembahasan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mafudo sebagai moderator. Kemudian ada teman-teman saya. Yang pertama ada Khairunisa, yang kedua ada Niwayan Kerti, yang ketiga ada Putri Yulianti, dan yang terakhir ada Siti Nurjana. Langsung saja dalam penjelasan yang pertama, yaitu ada biaya dengan fungsi manajemen. Pengembalian keputusan manajemen dalam penentuan kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang memerlukan informasi biaya yang didasarkan pada perilakunya. Informasi biaya yang sistematis dan komparatif serta data biaya dan laba analitis yang dibutuhkan agar manajer dapat menetapkan target laba, menetapkan target departemental untuk manajemen tingkat menengah dan manajemen operasi, mengevaluasi efektivitas rencana, menunjukkan keberhasilan atau kegagalan tertentu, mengidentifikasi dan menentukan strategi, serta memutuskan perlunya penyesuaian dan perbaikan dalam organisasi. Dalam perusahaan manufaktur dibagi ke dalam dua kategori utama berdasarkan aktivitas fungsionalnya. Yang pertama yaitu ada biaya manufaktur. Biaya manufaktur merupakan seluruh biaya yang berhubungan dengan aktivitas fabrikasi perusahaan. Biaya manufaktur juga dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu bahan baku langsung, yang kedua tenaga kerja langsung, yang ketiga tenaga kerja tidak langsung, dan yang keempat biaya overhead pabrik. Yang kedua yaitu biaya non-manufaktur. Biaya non-manufaktur juga seringkali disebut biaya operasi. Biaya ini dikelompokkan lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu biaya penjualan, biaya administrasi dan umum. Selanjutnya yaitu pola perilaku biaya. Biaya berdasarkan hubungan dengan perubahan volume kegiatan perusahaan dikenal dengan istilah perilaku biaya, dan terkadang dikenal juga dengan istilah variabilitas biaya. Biaya dapat digolongkan atas biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap adalah biaya-biaya yang pada limit tertentu atau kapasitas tertentu totalnya tetap meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Yang kedua yaitu ada biaya variabel, adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara profesional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Yang ketiga yaitu ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara profesional atau sebanding dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Selanjutnya adalah pengertian dan konsep biaya relevan. Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi aktivitas pengambilan keputusan adalah faktor biaya yang disebut sebagai biaya relevan. Pengertian relevan ini berkaitan erat dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, biaya relevan adalah semua biaya yang terpengaruh oleh satu pengambilan keputusan, yang mana oleh karenanya, biaya tersebut harus dipertimbangkan dalam aktivitas pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Terdapat beberapa konsep biaya relevan untuk berbagai pengambilan keputusan, antara lain 1. Biaya diferensial atau differential cost. Diferensial adalah biaya yang datang memiliki perbedaan di antara berbagai alternatif pengambilan keputusan yang mungkin dipilih. 2. Biaya yang dapat dilacak atau traceable cost. Biaya traceable adalah biaya yang dapat diikuti jejaknya pada produk, pesanan, pusat biaya, departemen, atau divisi tertentu dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, ada biaya pengganti atau replacement cost. Biaya pengganti adalah biaya yang berkaitan dengan pengganti aset atau jasa yang akan terjadi future cost di waktu yang akan datang pada saat dilakukan penggantian. Keempat, biaya kesempatan atau opportunity cost. Biaya kesempatan merupakan penghasilan atau penghematan biaya yang dikorbankan karena dipilihnya satu alternatif tertentu, sehingga penghasilan atau penghematan ini perlu diperhitungkan sebagai biaya pada alternatif tertentu tersebut. 5. Biaya yang diperhitungkan atau input cost. Biaya yang diperhitungkan adalah biaya yang sebenarnya tidak terjadi. Biaya yang diperhitungkan seringkali harus dipertimbangkan untuk perbandingan dan analisis biaya.
Keenam, biaya inkremental atau incremental cost. Biaya inkremental adalah biaya-biaya yang ditambahkan atau biaya yang tidak akan dikorbankan pada apabila suatu alternatif atau proyek tertentu tidak dipilih atau untuk dilaksanakan. 7. Biaya tunai atau out of pocket cost. Biaya tunai atau biaya kas adalah biaya yang memerlukan pengeluaran kas sebagai akibat dari keputusan manajemen. Kedelapan, biaya tertanam atau sunk cost. Biaya tertanam adalah biaya yang dalam situasi tertentu tidak dapat diperoleh kembali. Selanjutnya adalah pentingnya manajemen. Pada dasarnya pendapatan penjualan dalam suatu perusahaan dihasilkan dengan mengeluarkan biaya. Maka dari itu manajemen biaya dapat dikatakan penting. Anggaran biaya dan analisis biaya adalah salah satu cara mengendalikan dan mengatur biaya untuk memperbaiki laba neto. Dalam memperbaiki laba neto adalah mengurangi biaya, tetapi dengan cara meninjau setiap biaya atau beban dan mengetahui kontribusinya terhadap laba neto. Selanjutnya adalah perilaku biaya untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dalam penyusunan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan untuk melakukan evaluasi atas biaya yang terjadi pada tingkat aktivitas, maka diperlukan pemisahan biaya. Pemisahan biaya tersebut memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Perhitungan biaya overhead. 2. Perhitungan biaya langsung. 3. Analisis titik impas. 4. Analisis biaya. 5. Analisis maksimasi laba dan minimasi biaya jangka pendek. 6. Analisis anggaran modal. Dan terakhir adalah analisis probabilitas pemasaran berdasarkan area atau daerah, produk, dan pelanggan. Perencanaan. Langkah awal dalam melaksanakan perencanaan yaitu menentukan harga pokok produk, di mana fungsi di atas dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan standar biaya produk atau jasa yang dihasilkan. Dalam membantu manajer untuk menentukan harga pokok produk, maka digunakan asumsi dalam menyederhanakan perhitungan biaya berdasarkan volume aktivitas. Pengendalian. Pola perilaku biaya dalam pengendalian biaya di mana sangat membantu manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan. Perilaku biaya memberikan informasi terkait unsur-unsur biaya yang perlu mendapatkan perhatian dalam setiap aktivitasnya. Unsur yang dapat dikendalikan adalah penggunaan bahan baku, di mana berdasarkan standar pemakaian, bahan baku yang efisien agar mampu menekan biaya atau controllable. Pengambilan keputusan. Aspek perilaku biaya dapat membantu manajemen dalam memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dengan memahami konsep biaya berdasarkan perilaku, manajemen dapat melakukan sejumlah pengambilan keputusan strategis maupun keputusan-keputusan khusus, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sistem biaya tradisional versus biaya standar. Tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Data biaya harus diakumulasi untuk berbagai tujuan, baik eksternal maupun internal. Akuntansi biaya mengidentifikasi, menguantifikasi, mengakumulasi, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa. Akuntansi biaya memiliki dua tujuan, yaitu untuk menilai persediaan dan penentuan laba. Dengan menyediakan informasi biaya yang tepat waktu dan relevan bagi manajemen, akuntansi biaya membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional harian dan orang yang bertanggung jawab atas hal itu. Sistem biaya standar dan anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang disusun untuk mencakup sejumlah jangkauan aktivitas dan yang digunakan untuk mengembangkan biaya yang dianggarkan pada titik maupun dalam rentang waktu tersebut, untuk diperbandingkan dengan biaya aktual yang disertakan. Anggaran fleksibel dibuat untuk suatu rentang aktivitas, bukan hanya untuk satu tingkatan aktivitas saja, dan pada intinya merupakan serangkaian anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat kegiatan yang berbeda. Kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern. Dalam pendekatan modern, dinyatakan bahwa yang dimiliki saat ini bukan teori mengenai organisasi, cara melihat dan menganalisis secara lebih tepat dan mendalam yang dilakukan melalui keteraturan atau regulitas perilaku organisasi yang hanya berlaku untuk suatu lingkungan atau kondisi tertentu. Perhitungan biaya langsung atau biaya variabel. Seluruh metode akuntansi biaya tradisional sesuai dengan konsep biaya tersebut membebankan unit produk atau jasa dengan biaya penuh. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan langsung unit produk atau jasa. Sementara overhead tetap dan variabel pada kebanyakan kasus diserap berdasarkan estimasi tarif yang didasarkan pada volume yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika dasar yang digunakan untuk menyerap berbeda dengan tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya, maka prosedur penyerapan akan menimbulkan penyerapan terlalu tinggi
atau penyerapan terlalu rendah atas overhead manufaktur. Analisis pelengkap dibutuhkan untuk mengidentifikasi berbagai komponen yang menyebabkan terjadinya penyerapan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Pengendalian biaya. Pengelompokan biaya ke dalam komponen biaya variabel dan biaya tetap memberikan perinci kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya yang berkomitmen, dan biaya diskresioner. Berikut ini pengelompokannya. 1. Biaya teknik meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel, seperti bahan bakar dan listrik. Biaya ini dapat langsung dikendalikan pada tingkat organisasi terendah melalui penggunaan anggaran fleksibel dan standar. Yang kedua, biaya tetap yang berkomitmen atau biaya kapasitas adalah seluruh biaya organisasi dan pabrik yang terus terjadi dan tidak dapat dikurangi tanpa merugikan kompetensi organisasi. Biaya ini dapat dikendalikan dalam jangka pendek hanya dengan usaha untuk meningkatkan penggunaan dari fasilitas dan yang dikomitmenkan. Yang ketiga, biaya diskresioner merupakan biaya yang muncul dari keputusan periodik dan merupakan biaya yang tidak memiliki hubungan optimum yang dapat ditunjukkan di antara input dan output. Biaya ini meliputi periklanan, audit, dan jasa konsultasi manajemen. Pengambilan keputusan. Selain menekan terhadap biaya-biaya di atas, pengetahuan atas biaya diferensial atau biaya variabel serta margin kontribusi akan mempengaruhi perilaku manajemen dalam pengambilan keputusan. Beberapa situasi pengambilan keputusan yaitu keputusan bauran produk, keputusan harga produk baru, penetrasi pasar, penghapusan produk, pemesanan khusus, kampanye iklan dan promosi, keputusan mengurangi biaya. Lalu, aspek keperilakuan dari langkah akuntansi yang dipilih. Elemen yang paling berpengaruh dalam penentuan keberhasilan atau kegagalan adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja, standar yang digunakan sebagai pengendalian biaya, dan evaluasi kinerja. Partisipasi dalam penerapan standar. Dalam salah satu studi empiris, digunakan teori disonansi kognitif untuk mendapatkan lebih banyak wawasan terkait mengapa partisipasi menjadi efektif dalam penerapan standar kinerja, di mana teori tersebut mempunyai 3 konsep kunci, yaitu kemauan, disonansi, dan komitmen. Standar ketat versus standar longgar. Sebagai alat motivasi, standar yang akan digunakan seharusnya tidak terlalu ketat atau tidak terlalu longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai, sehingga akan menimbulkan kegagalan dan perasaan frustasi serta berkecil hati. Kinerja pun mengalami penurunan dan mereka akan mencoba berhenti untuk melakukan perbaikan. Standar yang longgar juga tidak memberikan manfaat motivasi apapun karena standar tersebut begitu mudah dicapai sehingga mandor atau manajer akan mengabaikan standar tersebut karena dianggap tidak berarti. Dan yang selanjutnya yaitu ada penyerapan overhead. Bidang lain yang mengalami dorongan disfungsional adalah penyerapan overhead. Pembebanan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk adalah tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan. Ketika penyerapan berbeda dengan standar yang telah ditentukan, maka pembebanan varian terlalu tinggi atau terlalu rendah akan terjadi. Dan yang selanjutnya ada alokasi biaya tidak langsung. Dalam riset yang didukung oleh National Association of Accountants, membedakan dengan tegas 2 jenis biaya tidak langsung, yaitu yang pertama ada biaya jasa korporat. Dilakukan secara terpusat, terkait manfaat bagi korporat dan berbagai pusat pertanggungjawaban. Dan yang kedua ada biaya administrasi korporat. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasionalkan kantor korporat. Dan yang selanjutnya yaitu analisis varians. Unsur utama pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dan sasaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Perbandingan tersebut akan menghasilkan sebuah varians. Beberapa varians dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan dan dikendalikan. Dan yang selanjutnya ada keputusan investigasi varians. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaian atas signifikasi diskrepansi yang diamati. Varians memiliki signifikasi pengendalian hanya jika varians tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau, dengan kata lain, tidak bersifat acak atau rentan terhadap tindakan perbaikan. Bahkan jika diskrepansi tersebut diidentifikasi. Dan yang selanjutnya ada aspek keperilakuan. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti batasan yang ditetapkan oleh manajemen, jenis hasil umpan balik, keketatan pemaksaan dan penghargaan serta sanksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian. Jadi kesimpulannya, manajemen berdasarkan aktivitas berfokus pada aktivitas dengan bertujuan berfokus memperbaiki nilai bagi pelanggan dan meningkatkan profitabilitas yang kokoh. Analisis nilai proses pelibatan, analisis bergerak biaya, analisis aktivitas, dan pengukuran kinerja. Dimensi inilah yang menghubungkan analisis volume proses dengan konsep perbaikan lanjutan.
Kinerja aktivitas dievaluasi dengan menggunakan 3 dimensi, yaitu ada efisiensi, kualitas, dan waktu. Penelusuran biaya yang digerakkan pelanggan kepada pelanggan dapat menyediakan informasi penting untuk manajer. Keakuratan biaya pelanggan memungkinkan para manajer untuk membuat keputusan penentuan harga, keputusan bauran pelanggan, dan keputusan yang berhubungan dengan pelanggan secara lebih baik, sehingga dapat memperbaiki profitabilitas. Sama halnya, penelusuran biaya yang digerakkan pemasok kepada pemasok akan memungkinkan manajer untuk memilih pemasok yang benar-benar berbiaya rendah sehingga menghasilkan keunggulan bersaing yang lebih tinggi dan meningkatkan profitabilitas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.